kasih karunia, salam sejahtera untuk kita semua, saudara. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu secara rohani, sekalipun kita masih berada di rumah, kita masih harus beribadah secara terpisah, tidak kolektif, tetapi pada hari ini, di minggu yang baru ini, kita bersyukur karena Tuhan baik, selalu menuntun dan memberkati kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan satu berkat firman Kristus yang saya percaya boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, lebih Roh Kudusnya berkarya, dan setiap firman yang boleh kita dengar memberikan pencerahan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh nikmati, kami boleh alami senantiasa. Sungguh ajaib, sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Seminggu sudah berlalu kami lalui, dan kembali di hari Minggu ini, di minggu yang baru ini, kami boleh ada, sekalipun kami tidak bertemu secara langsung, tetapi kami percaya kasih setia-Mu yang terus menuntun dan memberkati kami. Dan saatnya kami akan bersama-sama membuka hati, membuka telinga kami, membuka jiwa kami, supaya kami boleh menerima makanan yang baru, makanan yang segar, yaitu roti hidup, yaitu kebenaran firman Kristus. Roh Kudus, Engkau tuntun, Engkau sertai dari awal sampai akhir pemberitaan kabar baik ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita sudah berada di pertengahan tahun 2020 dan boleh kita katakan hampir separuh dari tahun ini kita lalui mungkin dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang satu kondisi yang mau nggak mau harus kita terima, yang disebut dengan tatanan baru atau normal baru, new normal. Ya, dan saya mencoba memberikan arti rohaninya yang kita bisa relevansikan bahwa sesungguhnya juga bahwa Roh Kudus dalam hidup kita, tadinya kita tidak mengenal Dia, tapi sejak kita mengenal Dia, sejak Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus membawa kita kepada satu kehidupan normal yang baru, yaitu hidup di dalam Roh. Nah, masih di dalam tema Roh Kudus tentunya karena masih segar juga di dalam ingatan kita seminggu yang lalu, kita bersama-sama merayakan atau memperingati hari Pentakosta, hari ke-50, hari pembebasan, dan kita semua boleh diberkati dengan hal itu. Nah, saya ingin menyambung lagi apa yang saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kita boleh melihat bahwa Roh Kudus ini berperan dalam hidup kita tidak hanya untuk suatu momen saja atau pada hari-hari tertentu seperti yang kita rayakan pada minggu yang lalu. Namun saya ingin menyampaikan atau memberikan satu topik judul pada pagi hari ini, yaitu Roh Kudus adalah kesuksesan Anda. Roh Kudus adalah bagian atau Roh Kudus adalah kesuksesan itu sendiri dalam kehidupan kita. Maksudnya apa, saudara? Roh Kudus, saya mau katakan di sini tidak sekedar menjadi bagian terpisah, tapi Roh Kudus sudah menjadi manunggal, menjadi satu dalam hidup kita, sehingga Dia bukan sekedar partner atau mitra saja, tapi Dia sudah menjadi satu di dalam kehidupan kita, untuk supaya kehendak Tuhan, untuk supaya banyak hal yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, boleh kita alami. Dan kita harus memulai dan kita harus mengerti tentang apa yang dimaksudkan dengan peran Roh Kudus atau seperti apa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya hal yang penting yang harus kita tahu bahwa kita ini adalah gereja. Saudara dan saya adalah gereja. Gereja artinya disebut di dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Eklesia artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar.
Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar oleh Tuhan dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dari kegelapan. Tadinya kita tidak mengerti kebenaran. Kita dalam keadaan buta. Kita dalam keadaan binasa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh mengenal Dia, kita boleh percaya. Dan itu semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita di sini adalah gereja. Kita bukan sekedar, atau bahkan saya mau katakan, kita bukan hidup karena berorganisasi. Ya saudara, bukan. Kita hidup. Kita adalah gereja, dan karena kita adalah gereja, maka kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa menyadari bahwa hidupnya adalah Roh Kudus itu sendiri. Yes. Kenapa? Karena gereja adalah ciptaan dari Yesus, atau ciptaan dari Tuhan sendiri untuk kita. Tuhan yang menciptakan atau membangun gerejanya. Nah, saudara mesti mengerti bahwa kalau Tuhan yang membangun gerejanya, ini akan memberikan fondasi yang benar kepada kita. Masih di dalam masa COVID atau masih di dalam masa pandemi ini, tapi bagaimana sesungguhnya gereja itu? Gereja itu tidak menunggu kita harus berada di sebuah gedung atau beribadah di sebuah tempat yang tertutup atau apapun itu bentuknya. Tetapi gereja itu adalah kehidupan rohani, kehidupan normal dari setiap kehidupan orang percaya. Kristuslah yang sudah membangun gereja untuk saudara dan saya. Di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga." Nah, saudara, dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Yesus yang memulai sebuah gereja itu. Kenapa saya mau berbicara mengawali dulu dengan dibangunnya gereja? Karena gereja tidak akan eksis sampai hari ini tanpa penyertaan atau tanpa tuntunan dari Roh Kudus. Jadi gereja dilahirkan oleh Tuhan, tapi gereja yang nanti berjalan, gereja yang sudah dilahirkan oleh Tuhan, yaitu saudara dan saya, tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus. Dan di sini Yesus memberikan beberapa prinsip kepada kita. Hal-hal yang penting untuk kita selalu ingat sebagai gereja. Yaitu pertama bahwa Yesus sendiri yang mendirikan gerejanya. Aku akan mendirikan jemaatku. Demikian kata firman Tuhan. Kenapa dia memakai kata akan? Karena memang ya pada saat itu Yesus belum mati. Belum bangkit dan naik ke sorga. Gereja Tuhan belum berdiri, belum establish. Tetapi kapan gereja Tuhan establish atau mulai berdiri? Gereja Tuhan berdiri sejak Roh Kudus dicurahkan. Artinya bahwa gereja ada tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa kehadiran gereja. Jadi gereja dan Roh Kudus itu menjadi satu paket, satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh, gereja berjalan sendiri dan Roh Kudus berjalan sendiri, nggak bisa. Karena jemaat Tuhan mula-mula lahir karena diawali dengan hari ketuangan atau kepenuhan Roh Kudus. Itulah pertama-tama murid-murid Tuhan disebut dengan jemaat atau gereja mula-mula. Jadi, saudara bisa melihat bahwa hari ini kita sebagai gereja, kita tidak bisa lepas dari tuntunan Roh Kudus.
Oleh karena itu saya katakan Roh Kudus bukan sebagai rekan saja, partner saja, tetapi Roh Kudus adalah kesuksesan kehidupan saudara. Kesuksesan yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup saudara. Kenapa saya mengatakan kesuksesan? Karena hanya dengan Roh Kudus, kita sesungguhnya dapat hidup dan kita dapat melakukan banyak hal yang luar biasa. Satu hal yang saudara perlu tahu dari Roh Kudus adalah Roh yang menciptakan. Creator. Bukankah di dalam Kejadian, waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, diawali dengan dikatakan Roh Allah, Roh Kudus, the Spirit of God, melayang-layang. Jadi Roh Kudus itu ada, Roh Kuduslah yang melalui perkataan firman, maka semuanya jadi saudara. Roh Kudus itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, demikian juga dengan kehidupan gereja kita hari ini. Anda dan saya sebagai gereja, banyak hal yang berhasil yang kita sudah lakukan, itu tidak bisa kita katakan itu karena kita yang melakukan. Tetapi saya yakin, semua yang baik, semua yang dari Tuhan, semua yang mendatangkan berkat, semua yang memuliakan Tuhan, itu bukan satu-satunya saudara yang bisa melakukan. Tetapi itu adalah ada Roh Kudus, Roh yang hidup, menciptakan, melakukan, berkarya dengan luar biasa di dalam setiap hidup kita. Saya mau katakan, karena di dalam hidup saya ada Roh Kudus, maka saya bisa berbicara kepada saudara. Maka saya bisa membagikan firman Kristus ini kepada saudara. Maka saya bisa menyanyi memuji Tuhan. Saya bisa berbuat hal yang baik. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saya. Jadi Roh Kudus itu sungguh-sungguh menjadi satu hal yang sangat luar biasa yang kita tidak bisa berkata itu terpisah, tidak, itu bersama-sama. Sekali lagi, gereja ada karena Roh Kudus ada, dan Roh Kudus ada, maka otomatis gereja juga ada. Sehingga Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Makanya Paulus berkata di dalam surat-suratnya, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan, bait Elohim, bait Allah. Kenapa? Karena Roh Allah, yaitu Roh Kudus, tinggal di dalam kita. Dia nggak tinggal di gedung yang bagus, yang gedung. Ya, saya senang saudara kita punya tempat, ya, saudara mungkin punya tempat permanen dan semuanya. Semuanya itu baik. Tetapi bukan itu esensi dari gereja. Esensi dari gereja adalah saya dan saudara. Dan oleh karena itu Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Makanya Roh Kudus adalah kesuksesan dalam hidup kita. Oke saudara, barangkali di hari-hari ini kita berkata COVID atau pandemi ini membuat semuanya gagal, membuat semuanya tidak terkendali, membuat semuanya membingungkan, ekonomi semakin lemah, tidak ada harapan. Itu bahasa dunia. Tapi saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara harus tahu bahwa saudara memiliki sesuatu yang penuh dengan kesuksesan, yaitu Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal, saudara. Amin. Haleluya. Nah, Yesus berkata di sini, aku akan mendirikan jemaatku. Ini yang pertama. Dia yang mendirikan, bukan saudara. Bukan pendeta, bukan pastor, bukan gembala, bukan majelis. Gereja yang bisa mendirikan gereja, bukan uang-uang donasi dari jemaat sehingga bisa berdiri gereja, bukan. Secara fisik iya, sebuah bangunan, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah didirikan oleh Tuhan sendiri. Aku akan mendirikan jemaatku, baik secara individu, maupun secara kolektif, maupun secara global, lokal, dan sebagainya. Kita disebut gereja Tuhan, yang disebut dengan tubuh Kristus. Kita adalah gerejanya, kita adalah tubuhnya. Aku akan mendirikan. Jadi ketika saudara menyadari bahwa Tuhan yang mendirikan jemaat, gereja ini, saudara nggak perlu takut. Saya nggak perlu khawatir. Karena bukan saya yang mendirikan gereja. Mungkin secara
kehidupan secara alamiah, beberapa dari kita bingung, itu bagaimana ya, apalagi mungkin seperti ada di antara kita yang tidak memiliki gedung gereja dan sebagainya, kita harus beribadah di mana? Kita nggak perlu khawatir, saudara. Atau mungkin saudara punya gedung gereja tapi nggak bisa dipakai, saudara khawatir. Nanti gereja nanti hilang, nanti gereja itu nanti akan nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apa. Ya secara organisasi mungkin iya, tetapi gereja yang sesungguhnya, yaitu saudara dan saya, gereja tidak pernah mati. Church is never die. Kenapa? Karena Tuhan yang mendirikan gerejanya. Itulah saudara dan saya. Yang kedua, dikatakan Allah maut tidak akan menguasainya. Ini luar biasa. Kenapa Allah maut tidak bisa menguasai gerejanya? Karena di dalam gereja itu ada Roh Kudusnya, sudah. Ya, maaf bicara, semua orang bisa meninggal, mati. Tapi gereja yang sesungguhnya itu roh saudara yang sudah sempurna bersama dengan Roh Kristus tidak bisa mati. Bahkan kita semua percaya pada saat ada saudara kita meninggal, kita dengan begitu yakin dan pasti berkata, "See you in heaven. See you in New Jerusalem." Sampai jumpa di Yerusalem baru. Bukankah itu perkataan-perkataan iman, saudara? Karena memang gereja yang sesungguhnya nggak pernah mati. Tidak ada yang bisa menggoncangkan kehidupan gereja itu sendiri. Karena di dalam gereja ada kehadiran Roh Kudus. Haleluya. Allah mau tidak akan menguasainya. Karena bukan kekuatan roh manusia yang ada di dalam gereja itu. Tetapi kekuatan roh Tuhan sendiri yang sudah menyempurnakan kehidupan roh kita. Dan di sini Yesus berkata, masih dalam ayat Matius pasal yang ke-16 kita baca tadi, ayat 18 dan 19, dikatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Nah, ini yang mesti saudara juga mengerti. Ada kunci, ada key. Kunci kerajaan sorga. Apa ini kunci kerajaan sorga, saudara? Saya percaya ini bicara tentang iman. Roh Kudus dan iman ini adalah satu kesatuan yang luar biasa, saudara. Kalau saudara mengatakan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka iman saudara juga hidup. Kalau saudara berkata saudara beriman, berarti saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Karena iman itu dari Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan Roh Kudus dan iman ini berjalan bersama-sama. Dikatakan, aku akan memberi kepadamu, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan kunci kerajaan sorga ini? By faith, dengan iman. Dengan percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada apa yang Tuhan sudah katakan. Makanya di sini implikasi daripada kunci ini atau kunci ini dapat bermanfaat, yaitu dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, dikatakan yang keempat di sini, saya ambil masih dari satu ayat, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Ini bicara tentang otoritas, authority. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau katakan di dunia ini dengan iman, maka itu terjadi di sorga. Dan apa yang saudara katakan itu tidak sekedar kata-kata, sembarang kata-kata. Tetapi itu adalah pencerahan dari Roh Kudus. Karena semua yang bisa diikat di dunia dan terikat di sorga itu bukan perkataan manusia biasa. Dengan kata lain bukan perkataan asal-asalan. Tetapi itu diilhamkan atau dicerahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saya berikan contoh. Misalkan, kita dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa kita sudah diberikan kunci, yaitu iman. Beberapa waktu lalu saya sempat sharing di renungan pagi, saya katakan, ya itu ada dalam Alkitab,
tentang adakah iman di bumi. Ketika Yesus datang, anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Iman ini penting, saudara. Karena iman ini sudah bekerja di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Jadi ketika saudara menggunakan iman saudara, saya kembali kepada contoh saya itu saat saudara sedang sakit. Dan saudara berani berkata, aku sembuh. Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Ini perkataan iman, ini kunci yang kita gunakan. Yaitu kita percaya, kita katakan, dan itu terikat di sorga. Terikat apa yang kau ikat di dunia, kita kan di dunia, saudara, ya. Kita masih bergumul, masih banyak masalah, persoalan yang bisa kita hadapi setiap saat, setiap waktu. Tapi saudara berkata dengan iman karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup saudara. Maka itu apa yang kau ikat di dunia, saudara katakan di bumi ini terikat di sorga. Kenapa? Karena ini yang diajarkan oleh Yesus, sangat alkitabiah. Saat Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dalam satu kalimat dia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perhatikan kalimat ini. Jadilah kehendak Tuhan di bumi. Apa itu kehendak Tuhan? Semua yang baik adalah kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di sorga. Saya selalu katakan demikian, bahwa ketika kita berdoa dengan iman, kita sebenarnya sedang mendoakan apa yang sudah ada di sorga, supaya terjadi di bumi. Bukan apa yang terjadi di bumi supaya terjadi di sorga, bukan. Tetapi sesungguhnya itu sudah diawali terjadi di sorga. Apa yang ada di sorga? Yang ada di sorga yaitu semua yang baik. Semua yang baik datangnya dari Tuhan. Tidak ada pertukaran, tidak ada bayangan, kitab Yakobus mengatakan. Semua yang baik datangnya dari atas. Karena memang kita nggak ada yang baik. Semuanya dari Tuhan. Semua yang baik itu dari Tuhan. Nah, jadi apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ini prinsip yang sama. Saat saudara melepaskan berkat, ya, di bumi ini, saudara katakan, kata saudara melepaskan, saudara mengatakan, maka itu terjadi di sorga. Karena memang itu sudah terjadi sebelumnya. Kapan itu terjadi? Kembali lagi semua terjadi karena karya agung Yesus Kristus di kayu salib. Tanpa itu, tidak ada yang terjadi. Nah, bagaimana semuanya ini terjadi kembali dalam kehidupan kita, dalam segala kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk kita. Disebut roh penolong, disebut roh penghibur, disebut pembela bagi kita. Bukankah ini luar biasa, saudara? Pertolongan dan penyertaan Roh Kudus yang luar biasa, yang selalu nyata, selalu hadir, selalu memberkati kehidupan saudara dan saya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Roh Kudus itu terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kembali saya merujuk atau mundur sedikit apa yang saya sudah katakan minggu lalu tentang hari Pentakosta. Pada saat Roh Kudus dicurahkan. Ya, ini sungguh luar biasa. Sengaja dan saya percaya dalam desainnya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, Tuhan hadirkan Roh Kudus bersama dengan hari Pentakosta. Karena pada saat hari Pentakosta memiliki makna yang begitu luar biasa. Orang Israel bergembira, bersuka cita karena mereka diberkati. Karena itu mereka merayakan, boleh dibilang Harvest Festival, festival tuayan, mereka diberkati. Tapi sekali lagi saya mau katakan, mereka tidak hanya diberkati saja secara fisik, tapi ada berkat yang lebih besar yang Tuhan sediakan di dalam Roh Kudus itu sendiri. Ya, Roh Kudus atau disebut dengan Holy Spirit diberikan pada hari ke-50. Angka 5 di sini sangat luar biasa. Selalu berkaitan erat dengan kasih karunia. Roh Kudus diberikan bukan karena jasa-jasa saya. Roh Kudus diberikan kepada saudara bukan karena saudara terbukti sudah setia
kepada Tuhan dan tidak pernah berbuat salah. Tidak. Roh Kudus diberikan semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kita orang percaya. Kita bersyukur untuk hal itu. Dan Roh Kudus menjadi kesuksesan bagi kita. Sehingga di hari Pentakosta yang kita sudah rayakan minggu yang lalu, tidak hanya berhenti di situ. Tidak hanya berhenti di hari Pentakosta. Jangan kita menjadi orang percaya atau orang Kristen yang hanya menikmati Tuhan pada saat-saat momentum tertentu saja. Natal, Paskah, apalagi Pentakosta seperti ini. Ya. Saya berdoa, saudara semua kita masih berdoa pastinya. Tapi ada orang-orang yang mencoba untuk mengikuti tradisi yang ada di Alkitab. Sebenarnya ini bukan juga disebut tradisi, tapi kejadian yang ada di Alkitab. 10 malam berdoa. Itu luar biasa sekali. Berapa kali saya diundang oleh satu gereja untuk melayani di acara 10 malam berdoa. Dan saya melakukan itu. Namun yang saya sayangkan adalah ketika 10 malam selesai, seakan-akan sudah Roh Kudus nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena mereka hanya terfokus pada momentum itu, saudara. Roh Kudus tidak bekerja demikian. Justru itu adalah awal yang baru. Itu adalah baru permulaan. Kalau saudara membaca kisah para rasul dari kisah rasul pasal yang kedua, ketiga, 4, 5, dan seterusnya, sampai detik ini, Roh Kudus tidak berhenti bekerja. Semakin luar biasa, semakin dahsyat dan ajaib. Dan itu tujuannya adalah untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk membuat kita berhasil. Roh yang sama bekerja kepada seorang yang bernama Yusuf ribuan tahun yang lalu, sebelum hari Pentakosta terjadi. Sebelum rasul-rasul dipimpin oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Yusuf dikatakan dia dituntun oleh Tuhan. Hadirat Tuhan, Roh Tuhan bersama-sama dengan dia. Dia berhasil. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab dikatakan berhasil kehidupan mereka. Apakah itu roh yang berbeda hari ini dengan roh yang ada dalam hidup mereka? Tidak, saudara. Tidak ada yang berbeda. Pribadi yang sama hadir dalam kehidupan Musa, hadir dalam kehidupan Daud, hadir dalam kehidupan orang-orang hebat di dalam Alkitab. Roh yang sama juga hadir dalam hidup saudara hari ini. Yang membedakan adalah cara kerjanya. Kalau sebelum Yesus naik ke sorga, atau sebelum hari pencurahan Roh Kudus bekerja secara parsial. Bukan berarti dia terbatas, tidak. Tapi memang karena kasih karunia belum dianugerahkan kepada manusia. Roh Tuhan bekerja kepada manusia bergantung daripada perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu kita tidak heran waktu mendengar Daud berkata di dalam Mazmur, dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena memang sewaktu-waktu roh Tuhan bisa keluar dari kehidupan orang-orang pada zaman itu sebelum Yesus menebus kita di kayu salib. Terbukti seorang bernama Saul, seorang yang gagah, kasar, tinggi besar. Sebelumnya dia dari suku Benyamin, terus dia diurapi menjadi raja dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ketika kehidupannya menjauh dari Tuhan, kita tahu apa yang kita katakan. Roh Tuhan menjauh daripada Saul. Yang ada adalah roh jahat malah. Dan Daud menyaksikan itu. Daud melihat dari orang yang tadinya diurapi, sampai akhirnya tidak ada lagi kuasa roh apapun dalam hidupnya. Selain daripada roh jahat, Daud merasa itu adalah kehidupan yang tidak ada arti lagi. Useless, saudara. Tidak berguna lagi. Sehingga dia berdoa, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena memang itu bisa terjadi. Tapi bagaimana dengan kita hari ini di dalam Yesus Kristus? Ini yang berbeda cara kerjanya. Roh yang sama, pribadi yang sama, tapi cara kerjanya berbeda.
Sebelum kasih karunia, cara kerjanya menurut atau sesuai dengan perbuatan manusia. Tetapi setelah kasih karunia, dia menyatakan Roh Kudusnya dicurahkan dalam hidup kita. Dia mencurahkan. Dan dia tinggal selama-lamanya. Tanpa batas. Waktu, saudara. Dia hidup selama-lamanya dalam hidupnya. Dia tidak pergi, datang dan pergi, saudara. Enggak lagi. Karena Yesus berkata kepada perempuan di Samaria, ini Yesus sedang menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus bekerja. Kalau kamu minum air hidup ini, maka ia akan seperti air, mata air yang keluar memancar, tidak pernah berhenti. Kalau waktu kita mengalami kelahiran baru, mengalami Kristus, percaya kepada Kristus, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bekerja sejak kita percaya sampai hari ini. Ada saat di mana kita mungkin tidak percaya, ada saat di mana mungkin kita lalai, ada saat di mana mungkin kita tidak mempedulikan Tuhan, ya, dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, namanya kita manusia masih di bumi ini, sudah. Kita nggak bisa garansi dalam 24 jam, tidak 24 jam terus kita ingat Tuhan terus, bukan? Ada saat di mana kita lupa. Tapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus meninggalkan saudara? Roh Kudus tidak meninggalkan saudara. Roh Kudus selalu ada dalam hidup saudara. Dan itulah gereja Tuhan. Itulah saudara dan saya. Nah, kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid sebelum dan sesudah Pentakosta. Saya juga sudah bahas ini minggu yang lalu. Tapi ingin saya kembali menekankan. Tanpa Roh Kudus, sekalipun mereka sudah pernah berjumpa dengan Yesus. Sekalipun mereka sudah diutus, Yesus memberikan amanat agung kepada mereka di Bukit Zaitun sebelum Yesus naik terangkat ke sorga. Tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang berani untuk memberitakan kabar baik. Karena nggak ada power, nggak ada otoritinya, saudara. Tapi ketika mereka mengalami kuasa, sungguh berbeda sekali. Dan Roh Kudus itu memakai mereka dengan dahsyat dan ajaib. Kisah 1 ayat 8 kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa, karena itu memang belum, Yesus belum memberikan itu 10 hari kemudian setelah mereka berdoa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Unlimited place. Tidak terbatas tempatnya. Dan juga roh yang tidak terbatas. Roh yang selalu tinggal dalam hidup saudara. Roh yang mengerjakan perkara-perkara luar biasa. Roh yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Juga menyertai dan hidup dalam hidup kita selamanya, saudara. Sehingga kita bisa melihat kehidupan jemaat pada waktu itu. Mereka sangat berdampak sekali. Mereka penuh dengan Roh Kudus sudah pasti. Dan kepenuhan itu tidak bersifat naik turun. Enggak, saudara. Penuh terus. Oh, karena mereka berbahasa roh terus mungkin juga tidak. Tetapi Roh Kudus itu selalu nyata hadir dalam hidup mereka. Dan Roh Kudus membawa kegemparan yang luar biasa. Pekerjaan roh itu nggak bisa diterima dengan akal. Kok bisa ya? Kok bisa ya orang itu tadinya seperti itu jahatnya, kok sekarang bisa ya menjadi murid Tuhan? Saulus, seorang yang impossible, sangat tidak mungkin. Tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Semakin tidak mungkin, semakin Roh Kudus bisa melakukan itu menjadi mungkin. Dan kehidupan mereka sangat berdampak sekali dengan luar biasa. Amin, saudara. Maukah saudara mengalami ini? Kalau minggu lalu saya menekankan tentang mereka begitu luar biasa memberitakan kabar baik, itu sudah pasti.
Kalau saudara menyadari kepenuhan Roh Kudus itu tidak pernah berhenti dan selalu ada, bukan naik turun, tidak saudara, tapi selalu penuh dalam hidup saudara, maka akan selalu ada gairah, sukacita untuk saudara membagikan kabar baik. Itu sudah pasti. Dan bagaimana cara membagikan kabar baik? Tidak harus selalu menjadi seperti saya, seorang pendeta, seorang pastor harus berkhotbah. Nah juga saudara. Tapi saudara bisa melakukan apapun yang baik. Dan saudara tahu itu karena pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menuntun saudara. Karena dia adalah penolong, penghibur, dan penuntun. Bahkan pembela dalam kehidupan kita. Nah, saya mau akhiri untuk saudara mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja. Ada dua kata di dalam bahasa Yunani. Penggunaan kata Roh Kudus ini. Yang satu disebut dunamos. Ini pekerjaan Roh Kudus. Wow. Spektakuler, saudara. Dunamos, explosion, satu ledakan, kekuatan, kuasa yang besar, itu ada dalam diri saudara. Itu sudah ada di dalam roh saudara. Dan itu akan mulai berdampak di dalam jiwa saudara, hati, perasaan, dan pikiran saudara. Kalau saudara melihat ada orang yang begitu, ini dalam konteks anak Tuhan ya, yang begitu luar biasa antusias melayani Tuhan. Seakan-akan, wow, dahsyat sekali. Jangan saudara pikir karena orang itu hebat. Satu-satunya alasan dia seperti itu. Itu karena dia meresponi pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Itu karena dia percaya. Sehingga bukan dia yang melakukan seperti kata Paulus, tapi Kristus yang melakukan. Ada dunamos. Dunamos bukan sekedar ledakan, tapi juga seperti dinamo, saudara. Motor yang menggerakkan, ya, bergerak di dalam kita. Cara manusia, ada teman saya berkata, Pastor, kamu membuat renungan tiap pagi, apakah bisa setiap hari dan sebagainya? Saya mau jujur, saya katakan saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Tetapi waktu saya bisa melakukan itu day by day, ya even puji Tuhan ada teman-teman juga yang mengirimkan bahan, tapi saya olah lagi, saya edit lagi. Cara manusia kadang ada saat memang mungkin, aduh ini gimana, tetapi selalu aja ada kemampuan, kekuatan, sukacita untuk melakukan. Dan saya menyadari itu motornya dari Tuhan, bukan karena saya, bukan saudara. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dan yang kedua, kata yang dipakai kepada Roh Kudus ini, selain dunamos, ada kata Yunani disebut exousia. Exousia di sini artinya otoritas, authority. Kuasa, saudara. Ini adalah kuasa. Dalam arti otoritas untuk mengendalikan sesuatu. Kepercayaan untuk mengendalikan sesuatu yang dipercayakan. Saudara dipercayakan apa oleh Tuhan hari ini? Percaya, Roh Kudus akan menuntun saudara dan saudara bisa mengendalikan semuanya itu. Bukan saudara yang melakukan, tapi Roh Kudus. Saya selalu memberikan ilustrasi, bahkan juga mungkin teman-teman lain, pendeta juga sama. Ya, ada seorang polisi ketika dia keluar dari rumah dan tidak menggunakan seragam polisi, sekalipun pangkatnya mungkin tinggi, panglima, sudah bukan panglima, mungkin jabatan tinggi, ya saudara termasuk elit di kepolisian. Tapi ketika dia pergi ke satu kota di mana tidak ada orang mengenal dia dan dia memakai baju sipil, dan ketika dia melihat ada yang tidak benar di satu jalan dan dia berusaha untuk misalnya menghentikan sebuah kendaraan atau mengatur, orang akan, lu siapa, kamu siapa? Kita nggak dianggap, polisi itu nggak akan dianggap, saudara, karena nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang tahu dia siapa, pikir cuma orang biasa. Tapi ada seorang polisi yang mungkin pangkatnya jauh lebih rendah, ya saudara. Tapi karena dia menggunakan seragam polisi, khususnya mungkin
di Satlantas, jadi Kesatuan Lalu Lintas. Pangkatnya rendah. Tetapi ketika dia berdiri di tengah jalan, ketika ada sesuatu hal yang harus dia atasi, dia bantu, dia selesaikan, dan dia memberhentikan kendaraan, saya yakin mobil, truk, atau trailer, tronton segede apapun, pasti akan berhenti, saudara. Kenapa? Apakah karena melihat badannya? Tidak. Tapi karena melihat pakaian yang digunakan. Ada seragam polisi. Ini menggambarkan statusnya seorang polisi. Kita pun sama, kita diberikan status, yaitu anak-anak yang memiliki kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat satu ayat sebelum kita akhiri sharing ini. Di dalam Yohanes, saudara ya. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Yohanes, saya ulang, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-12, ya. Maaf, Yohanes pasal pertama, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang percaya, semua orang yang sudah lahir baru, semua orang yang meresponi karya Kristus, semua orang Kristen yang percaya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat secara pribadi, dikatakan diberinya kuasa, diberikan kuasa atau otoritas, exousia, diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini jelas, saudara. Diberinya kuasa. Ada lagu, Kau diberi kuasa. Amin, saudara. Saudara diberi kuasa. Dan kuasa itu adalah keberhasilan dalam hidup saudara. Dialah pribadi yang sudah menyatu dalam hidup saudara. Dia adalah pribadi yang membuat saudara selalu tegak. Tetap berdiri. Tidak takut. Allah mau tidak akan menguasainya. Amin, saudara. Dan diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Kenapa? Karena itu semua adalah otoritas, exousia. Dan ketika Tuhan memberikan exousia dalam hidup saudara, saudara akan melihat banyak hal yang luar biasa. Mungkin hal yang sederhana, yang kecil, tapi saudara selalu menyadari, wow, yang kecil ini. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan rohnya, tidak ada apa-apa. Ya, sehingga bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan, bukan kuat dan bukan gagah, tapi oleh roh Tuhan, kita semuanya boleh ada. Haleluya, puji Tuhan. Doa saya di hari yang baru ini, di minggu yang baru ini, kita selalu mengalami kebaikan dan dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, saudara, itu yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengucap syukur buat firman Tuhan. Sekaligus saya ingin mengajak saudara pada hari Minggu ini, dalam minggu pertama, kita akan menerima perjamuan Tuhan. Saudara boleh memegang roti dan anggur. Dan kalau saudara sudah memilikinya, sudah boleh pegang. Inilah dasarnya, saudara. Karena ada tubuh dan darah Kristus. Kita boleh mengalami anugerah demi anugerah. Kuasa yang luar biasa. Kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Karena bukan karena kami, tapi semua karena Tuhan. Dan kami bersyukur buat Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus selalu tinggal dan hidup berkarya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah diberkati dengan firman Kristus. Kami akan selalu menyadari bahwa kami tidak sendiri. Roh Kudus yang selalu menolong kami.
bahkan sudah memberikan kami kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini ada roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang adalah darah Kristus. Kami mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan, dan kami boleh terus memberitakan bahwa hanya ada satu-satunya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dan kami makan tubuh ini yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Saudara boleh pegang cawan berisi anggur, adalah lambang daripada darah Kristus. Darah yang menjadi perjanjian baru untuk kita semuanya. Darah yang sudah menghapus dosa kita. Sudah mengampuni semua kesalahan kita. Tidakkah kita orang-orang yang paling berbahagia diberkati? Karena saudara dan saya jadi anak-anak yang dikasihinya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan terima darah-Mu yang sudah dicurahkan di Bukit Kalvari, di atas kayu salib untuk tebusan bagi kami orang berdosa. Kami sudah diampuni, kami sudah dihapuskan dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami Engkau kasihi karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami terima anggur ini, darah ini, yang adalah darah Yesus Kristus, menjadi satu bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu mengingat dan menyadari, kami sudah dibenarkan, kami sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus dan darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Mari saudara minumlah dengan iman, terjadi mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, senang sekali kita boleh bersama-sama sudah menikmati firman Kristus. Amin.